itu Pak Ade, penjajahan atau proses pembodohan tadi telah berlaku di berbagai sektor. Salah satunya fenomena mengerikan yang saya temukan itu terkait berjemurnya game online Pak Ade. Karena saya juga sering menemukan bahwa anak kecil, anak SD begitu, dari rumahnya dia pamit sama orang tuanya buat berangkat sekolah, tapi ternyata belok gitu, arahnya bukan ke sekolah tapi keluar game Pak Ade gitu. Dia malah main game, jadi sampai akhirnya seminggu, 2 minggu, sebulan dan berkeinginan untuk tidak mau sekolah karena ada game online itu udah keasikan gitu Pak. Itu fenomena yang mengerikan gitu Pak. Bagaimana terkait fenomena tersebut Pak? Ya, ini kan tadi saya sudah mengatakan bahwa keadaan negeri ini, kalau bicara negeri itu bukan negara. Negeri itu, saya untuk mengatakan, kalau bicara negeri itu maka kita kan bicara peradaban. Itu negeri. Ya, kalau negara ya negara namanya negara. Tapi bicara negeri itu bicara peradaban. Nah, saya selalu mengatakan bahwa situasi negeri hari ini itu sudah sampai pada tingkat apa yang disebut dengan social disorder. Kekacauan, ketidakteraturan sosial. Sudah. Karena kenapa? Karena mayoritas sudah mengalami satu penyakit kejiwaan namanya sosiopatik. Jadi sudah apa ya? Asosial. Justru tidak asosial. Jadi semangatnya adalah semangat untuk individualistis gitu kan? Antisosial, bahkan antisosial bukan asosial, sudah antisosial. Pada tingkat itu kan. Dan itu sudah menjadi sudah epidemi gitu ya, sudah mewabah kemana-mana. Dan ini sudah merusak satu sendi dasar dari satu kehidupan gitu ya. Yang kalau kita tarik lagi lebih jauh, nggak usah ngomong tentang pemerintah dengan rakyat, dengan amanat cita-cita proklamasi kita sudah jauh. Sering saya mengatakan ini bukan ibarat bumi dan langit, ini sudah langit dan comberan gitu, jauh panggang dari apinya. Jadi kita harus sampai dulu pada satu kesadaran itu gitu, untuk memotret itu. Jadi jangan kemudian kita menaruh harapan pada sesuatu yang sebetulnya sudah sedemikian parah hari ini sebetulnya. Parah sekali hari ini. Jadi kalau penyakit itu sudah stadium 4 gitu. Jadi jangan kemudian kita merasa santai, enggak ini masih stadium 1 gitu. Bahkan yang lebih parah, enggak sakit kok gitu. Ya, masih sehat-sehat aja kok ini kita gitu. Padahal ini sudah stadium 4. Kerusakannya sudah stadium 4. Dalam konteks peradaban sebuah negeri ya, sudah hancur. Bahwa negaranya masih berlangsung, penyelenggaraan negara masih berlangsung, masih ada segala macam, ada orang bikin KTP gitu kan. Iya gitu loh. Dalam pengertian itu iya. Fenomenanya sebetulnya dari apa yang saya dengar ya, bahkan anak-anak yang ada di usia sekolah tuh mereka udah jenuh dengan sekolah. Jadi sekolah itu bukan jadi sesuatu yang menyenangkan. Iya, Anda bisa bayangkan kalau anak sekolah berangkat sekolah jadi tasnya sudah kayak dia mau pergi luar negeri gitu. Iya, udah mau nginep ke troli gitu kan. Ya apa yang menyenangkan gitu loh. Usia anak-anak adalah usia bermain gitu. Artinya bukan berarti mereka tidak boleh belajar, tapi mereka harus belajar dalam bentuk permainan gitu loh. Ya, ada proses learning gitu ya, bukan schooling gitu. Mereka diajak belajar gitu. Ada proses transformasi keilmuan yang bisa disampaikan dengan cara bermain gitu. Tidak kemudian membawa beban kepada mereka kayak orang mau pindah rumah gitu loh. Berangkat aja udah ngegembol tasnya udah wah gitu. Ya, kayak mau mudik lebaran gitu kan. Berangkat dari rumah ini udah berat gitu ya, berat di punggung, berat di kepala. Iya gitu. Belum kacamatanya teman-teman. Iya gitu. Jadi anak-anak kehilangan masa anak-anaknya itu dicerabut itu mereka. Itu saya katakan tadi, kita akan menemukan satu saat nanti betapa anak-anak itu pandangan matanya kosong, mereka kehilangan gitu. Karena proses itu yang terjadi dan ini terregulasi.
Sudah mulai. Yang kalau kita menentang itu dianggap kita melakukan tindakan inkonstitusional, kan itu persoalannya. Iya. Nah, kan repot. Nah, jadi itu yang paling bahaya hari ini gitu. Karena kejahatan sudah konstitusional. Saya jadi ingat dulu waktu sekolah, ini kaitannya pendidikan dengan membangun karakter gitu. Kalau dulu kan kita juga soal tanggung jawab kita juga dibentuk oleh kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya. Patriotisme juga dibentuk, itu ada upacara tiap hari Senin gitu kan. Terus dulu ada piket gitu kan. Nah, hal semacam itu kan juga membentuk karakter. Iya. Nah, ini sekarang Mungkin sebenarnya kalau praktek-praktek yang tadi itu masih ada juga sampai masih ada, hari ini. masih ada ya. Masih Ada dilakukan piket, juga, iya. Tapi ya tadi Kayaknya itu kelihatan pengaruh ya. arus dari luarnya itu lebih kuat, Iya. sehingga nilai-nilai yang kemudian melekat di anak-anak dan kemudian muncul di kehidupan sehari-hari mereka lebih kuat dari yang Iya. ini. Jadi apa artinya? Maksud saya begini loh. Jadi kalau saya bicara, saya analogikan penyakit gitu kan. Virus flu misalkan gitu kan. Ya cukup dengan obat apa gitu. Tapi kalau virusnya, penyakitnya sudah virusnya juga semakin dahsyat, semakin hebat gitu. Kan nggak bisa lagi dengan obat-obatan yang sederhana. Artinya juga obat-obatnya harus ditingkatkan kemampuan. Atau antibodinya diperkuat, kan gitu. Kan ini tidak disertai itu. Ketika penyakit virus-virusnya sudah semakin dahsyat yang masuk itu, antibodinya tidak dibangun dengan pola makan yang baik, dengan berolahraga, cager tadi bahasanya. Ya. Itu yang repot. Ya. Jadi ya sudah habis gitu loh. Obat-obatannya mahal gitu kan. Mau ya makin penyakitnya makin Yang ada muncul di tiap-tiap orangnya makin bermutasi menjadi jenis-jenis yang baru. itu yang repot gitu loh. Jadi penyakitnya makin berat, obatnya pasti makin mahal kan gitu. Tadi gitu. Ini tidak diimbangi dengan itu, Bos. Karena kita tidak berada di ruang hampa loh. Kita tidak berada di ruang steril. Kita berinteraksi dengan kepentingan luar gitu. Tetapi kita juga punya gimana kita menyikapi itu gitu. Derasnya arus kepentingan itu masuk ke sini. Bahwa kita sebagai satu bangsa, kalau kembali kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45, ikut serta menjaga ketertiban dunia, perdamaian dunia gitu. Itu menjadi tanggung jawab kita di dalam konteks interaksi antar bangsa ya, di dalam pergaulan antar bangsa. Tetapi juga kita harus punya tadi ketahanan ya, ketahanan antibodi fisik yang kemudian mampu meredam virus-virus yang masuk gitu. Nah, persoalannya tadi nilai-nilai yang harusnya kemudian menjadi antibodi itu di awal itu tidak pernah diberikan. Jadi tidak muncul kegebalan tubuhnya untuk menahan tadi. Gitu. Ini persoalannya, gitu, gempuran tadi. Dan ini makin gila virusnya gitu. Kemarin H5N1, sekarang berapa lagi itu kan? Ya kan? Iya kan gitu. Penyakitnya udah makin parah gitu virusnya gitu. Yang lebih mengerikan lagi yang saya lihat bahwa hari ini dari Sejak Dini pun kita sudah dituntut untuk menjadi makhluk yang individualis. Iya. Contohnya dengan penghilangan ataupun kita dijauhkan dengan permainan tradisional anak-anak, Pak De. Iya. Hari ini kita pun nggak ada gitu. Nah kayak, itu Malah diganti sama game online. Nah, iya kayak main gobak sodor, bagaimana kita kerja Iya, sama untuk sampai iya, tujuan, iya, kan nggak ada iya, ini iya. Pak De. Sonda, Kayak gitu. ya, benteng-bentengan. nah itu kan saya katakan permainan itu bukan sekedar permainan, Iya. tapi ada filosofi di dalam permainan itu. Itu yang saya katakan tadi, proses learning, proses belajar dalam bentuk permainan. Dan itu kan hilang gitu loh. Untuk kemudian bicara tentang kebersamaan tadi. Ini Pak Dik, mungkin ini kita melihat ya bahwa sekarang itu materi yang disampaikan dalam pelajaran-pelajaran tertentu juga itu esensinya tidak tertangkap gitu. Kayak misalnya gini, katakanlah guru
menyampaikan soal satu peristiwa sejarah misalnya hanya sebagai satu peristiwa sejarah gitu. Tapi bagaimana sosok ini juga dibuka gitu bahwa ini sosok-sosok yang memang membangun satu inspirasi gitu. Ini kurang terelaborasi sampai ke sana gitu. Hanya sebuah hafalan sehingga tidak anak-anak menjadi bosan. Betul. Nilainya tidak dapat. Iya, sejarah tidak lebih, pengetahuan sejarah tidak lebih tentang bagaimana menghafal angka-angka tahun peristiwa. Iya kan? Bukan kemudian mencoba menggali kenapa peristiwa itu terjadi, apa sebabnya, siapa tokohnya, siapa ininya. Kemudian kita bisa menangkap satu patriotisme, heroisme di sana, kepahlawanan di sana yang menjadi inspirasi di dalam hidup dia, keteladanan dalam hidup dia. Oke lah, hari ini tidak ada teladan teladan yang hidup lah gitu kan. Tetapi paling tidak ada sejarah bisa memberikan mereka tadi keteladanan dalam sebagai inspirasi bahwa saya kepengen gitu. Ya kan? Yang repot kan kemudian ini masuk lagi di wilayah yang juga virtual gitu kan. Pengen jadi Superman kan repot, terus tiba-tiba loncat dari lantai 2. Ya kan? Gimana gitu? Hanya karena dia sudah pakai kostum Superman terus dia merasa bisa terbang, kan dia loncat dari lantai 2. Jadi idola karena anak-anak ini mereka mengidolakan, mereka punya figur-figur idola yang kalau kita salah gitu kan, ini tidak memberikan satu penanaman nilai yang tepat gitu ya. Artinya yang disampaikan bahwa proses hari ini yang harus kembali dimunculkan di dalam satu sistem pendidikan kita yang paling utama sebetulnya. Tentu bukan saya ingin menegasikan bahwa kita tidak perlu iptek. Oh iya, karena perkembangan zaman hari ini memang seperti itu. Tetapi yang paling penting sebagai bottom line ya, sebagai dasar itu adalah kita harus berani membangun kembali, memulai kembali apa yang disebut dengan nation and character building. Membangun karakter kebangsaan. Dan itu di dalamnya adalah bicara tentang sebuah peradaban. Dan bicara tentang peradaban, ya bicara tentang nilai kehidupan di situ. Sebagai sebuah bangsa. Nah, itu yang harus hari ini harusnya kalau kita ingin punya harapan terhadap Indonesia ke depan, harusnya kemudian menjadi prioritas utama di dalam upaya penyelamatan bangsa ya, upaya penyelamatan peradaban yang hari ini kita tinggal di dalamnya, ya, hidup di dalamnya. Saya kira itu untuk hari ini diskusinya. Ya, nanti kita sambung lagi karena saya takut semakin panjang kita akan semakin merasa marah nanti dengan keadaan yang ada ini. Jadi kita simpan energi kemarahan itu untuk hal-hal yang lebih positif. Rasanya gitu lebih bagus ya. Setuju nggak? Bukan nggak boleh marah, boleh marah, tapi jangan energinya kita salurkan untuk hal-hal yang lebih positif. Saya kira itu.